belum salaman, jadi belum ada. Jadi saya tidak bisa bilang pemain yang bergabung itu dengan nama yang tepat kalau kita belum ada administrasinya. Sampai hari ini di tim nasional senior kita belum ada nama lain. Rumor, PSSI akan umumkan 3 pemain naturalisasi baru minggu ini. Ada Mauro Zultra. Erik siapa? Mereka. Silakan, kata Pak Erik. Orang berspekulasi, rumor beredar di sana si A, si B, si C. Tetapi dialah yang nanti akan mengumumkan langsung tentang pemain itu yang akan menyusul masuk sebagai warga negara Indonesia dan memperkuat timnas kita. Yang penting mereka itu tersedia bermain di putaran keempat, itu yang paling penting. Jin kan yang memang handle analisnya. Muncul tuh nama-nama. Waktu itu mereka mencari striker. Gimana nih striker? Saya kasih tahu, ada striker bagus. Namanya Emiliano Jonathan. Wah, ini nih. Itu sebetulnya grade A-nya Sintayong. Itu berapa tahun yang lalu? Itu udah 2022, 2021. 3 tahun pandemi. Iya. Ini anak masih 20 tahun. Ketika keluarganya datang ke Indonesia di bulan Juni tahun lalu, itu ketemu. Menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, rumor bergabungnya 3 pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia semakin memanas dan menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional. Jika kabar ini benar, lini serang skuad Garuda diprediksi akan jauh lebih tajam dan menakutkan bagi lawan. 3 nama yang disebut-sebut segera diumumkan adalah Emiliano Jonathan, Mauro Zultra, dan Adrian Wibowo. Kehadiran mereka diyakini akan memberikan dimensi baru bagi timnas Indonesia, khususnya dalam membangun serangan dari berbagai sisi. Tidak heran jika media sosial, termasuk akun Instagram @indonesiabrod, mulai membagikan pesan antusias menyambut kedatangan mereka. Hai @Mauro Zultra, @Emiliano Jonathan, @awibowowo77. Udah pada nggak sabar berseragam merah putih ya? Siap-siap minggu depan ya, ditunggu kedatangannya, tulis akun tersebut. Unggahan ini semakin memicu ekspektasi publik, apalagi Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa proses naturalisasi 3 pemain memang berada di tahap yang sangat serius. Ada 2 tambahan pemain naturalisasi yang sedang kami seriuskan, dan sepertinya dua-duanya sudah komitmen untuk bergabung, ujar Erick Thohir saat ditemui awak media. Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa proses administrasi bukan lagi sekedar wacana, melainkan hampir mencapai garis finish. Erick juga menegaskan bahwa fokus perekrutan saat ini memang ada di sektor penyerang. Bek tengah, bek kanan, bek kiri sudah banyak. Masa nambah lagi? Ya depan lah yang pasti, saya sudah sedang proses. Lanjutnya, hal ini menunjukkan bahwa PSSI berupaya menutup celah yang selama ini menjadi kelemahan timnas, terutama dalam urusan penyelesaian akhir. Emiliano Jonathan dan Adrian Wibowo dikenal memiliki kemampuan luar biasa di sektor sayap kanan. Kecepatan, kemampuan membuka ruang, serta insting menciptakan peluang membuat keduanya menjadi senjata tambahan yang berharga bagi Garuda. Sementara itu, proses naturalisasi Mauro Zultra disebut Erick sudah mencapai tahap akhir. Presiden sudah menandatangani surat naturalisasi Mauro. Saat ini suratnya sudah sampai di DPR. Namun, karena DPR sedang reses, prosesnya baru akan dilanjutkan pada Agustus, kata Erick. Langkah ini juga menjadi bagian dari regenerasi lini depan timnas. Dengan Mauro direncanakan memperkuat timnas U23 Indonesia pada kualifikasi Piala Asia U23 2026 di Sidoarjo, September mendatang. Jika ketiga pemain ini resmi berseragam merah putih, timnas Indonesia akan memiliki kedalaman skuad yang lebih baik untuk menghadapi laga-laga krusial di kualifikasi Piala Dunia maupun turnamen internasional lainnya. Harapan besar kini tertuju pada proses naturalisasi yang berjalan lancar, sehingga publik dapat segera melihat kiprah mereka di lapangan hijau. Setelah spekulasi berkembang liar di media sosial, PSSI akhirnya buka suara dan mengonfirmasi bahwa ketiga nama tersebut memang sedang dalam proses penjajakan serius. 1. Mauro Zultra, bek tengah kelahiran Belanda yang memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ibunya. Mauro dikenal sebagai pemain bertahan yang tangguh.
memiliki postur ideal, dan bermain di level kompetitif Eropa. Ia disebut-sebut sebagai sosok yang bisa menjadi solusi jangka panjang untuk lini belakang timnas. 2. Emiliano Jonathan, gelandang serang kreatif yang bermain di akademi top Eropa. Emiliano juga memiliki visi bermain yang tajam dan kemampuan distribusi bola yang impresif. Ia juga memiliki darah Indonesia dari ayahnya dan sudah beberapa kali menyatakan minat untuk membela merah putih. 3. Adrian Wibowo, penyerang muda yang tampil gemilang di kompetisi junior Belanda. Adrian memiliki insting gol yang tinggi dan kecepatan yang bisa menjadi senjata mematikan di lini depan. Ia disebut sebagai proyek jangka panjang yang bisa menjadi bintang masa depan timnas. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta mengonfirmasi bahwa ketiga nama tersebut memang masuk dalam radar naturalisasi. Ia menjelaskan bahwa prosesnya dilakukan secara bertahap dan penuh kehati-hatian. Kami tidak ingin asal ambil pemain, ketiganya punya kualitas dan komitmen. Mauro sudah masuk tahap akhir, Emiliano sedang dalam proses verifikasi dokumen, dan Adrian baru mulai penjajakan, ujar Erick. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan telah memberikan dukungan penuh terhadap program naturalisasi strategis ini. Sementara itu, pelatih timnas Sintayong disebut sebagai sosok yang aktif merekomendasikan nama-nama diaspora yang sesuai dengan filosofi permainannya. Saya ingin pemain yang bukan hanya bagus, tapi juga punya hati untuk Indonesia. Mauro, Emiliano, dan Adrian menunjukkan itu, kata Sintayong. Langkah PSSI ini dinilai sebagai bagian dari strategi besar menghadapi Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Dengan tambahan pemain diaspora berkualitas, timnas diharapkan bisa bersaing lebih kompetitif di level Asia. Di media sosial, reaksi publik beragam. Banyak yang antusias dan berharap ketiganya segera bergabung. Namun, ada juga yang mengingatkan agar naturalisasi tidak menghambat perkembangan pemain lokal. Meski begitu, tak bisa dipungkiri bahwa kehadiran Mauro, Emiliano, dan Adrian Wibowo bisa menjadi titik balik bagi timnas Indonesia. Mereka bukan hanya membawa kualitas, tapi juga harapan baru bagi jutaan pendukung Garuda.